Nah, ragi tape ini kita gunakan nanti ada 2 butir. Karena hanya 2 butir, kita nanti akan buka ini. Nah, hanya saja ragi tape ini nanti harus dihaluskan lebih dulu sebelum dicampurkan ke dalam semua bahan. Yang berikutnya ada air. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama saya, Anjar Priyadi Putra. Saya dari tim Rigi Sri Marmi. Nah, berbeda dengan video-video sebelumnya, untuk kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan busatrit 1. Ada 2 busatrit, yaitu busatrit 1 dan busatrit 2. Nah, kali ini di video ini kita akan mengulas bagaimana cara pembuatan busatrit 1. Sebelumnya mungkin akan menjadi sesuatu yang aneh ya kalau kita tidak membahas apa sih kegunaan dari busatrit 1 ini. Baik busatrit 1 dan busatrit 2 sebenarnya itu punya fungsi yang sama. Hanya proses pembuatannya kalau busatrit 2 itu lebih singkat, lebih cepat dan tapi lebih mahal sih. Kalau kali ini kita akan mengulas tentang busatrit dengan versi hematnya ya, busatrit 1. Jadi busatrit 1 ini sesuai dengan namanya, busatrit adalah salah satu treatment untuk busa di mana keberadaan busa ini menjadi salah satu indikasi penting apakah di dalam media budidaya kita, di dalam air memiliki populasi bakteri nitrifikasi maupun amonifikasi yang memadai. Sesuai dengan namanya, bakteri amonifikasi dan nitrifikasi ini adalah bakteri yang berfungsi untuk mengurai amonia dan nitrit. Yang kita tahu nih, amonia dan nitrit menjadi PR yang sangat berat, yang selalu menjadi tantangan bagi petambak untuk menciptakan media budidaya yang baik, perairan yang baik, agar udang bisa tumbuh dengan baik dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Oke, ya. Jadi pemirsa mitra PSA di seluruh Indonesia, kali ini sebelum kita melangkah ke proses pembuatan, terlebih dahulu kita harus tahu apa-apa saja yang kita perlu siapkan. Yang pertama kita perlu siapkan peralatan. Apa saja sih peralatannya? Yang pertama ada gelas takar, kemudian jerigen, kemudian ada corong, dan juga ada ember. Selain itu, yang cukup fundamental adalah selang yang terhubung dengan sumber air tawar. Nah, sebenarnya banyak sih yang bertanya, apakah harus air tawar? Sebaiknya air tawar, sebaiknya. Tapi kalau memang terpaksa, kita bisa menggunakan media air yang dengan salinitas di bawah 5. Setelah peralatan yang kita siapkan, kita juga harus menyiapkan dulu bahan-bahan. Yang pertama ada B2. Ini adalah sebuah probiotik yang kami gunakan, yaitu B2 dan juga ada B1. Setelah itu kita juga menyiapkan Biolacto. Ada juga berikutnya Quick Pro Direct. Ini Biolacto dari Quick Pro Direct ini adalah produk dari Takesu. Kemudian ada ragi tape. Nah, ragi tape ini kita gunakan nanti ada 2 butir. Karena hanya 2 butir, kita nanti akan buka ini. Nah, hanya saja ragi tape ini nanti harus dihaluskan lebih dulu sebelum dicampurkan ke dalam semua bahan. Yang berikutnya ada air panas. Air panas. Tadi ada yang terlewat bahwa ada molase atau tetes tebu yang perlu juga kita siapkan sebagai salah satu bahan proses pembuatan ini. Jadi bahannya tadi ada B1, B2, kemudian ragi tape, ada Quick Pro Direct, ada Biolacto, dan kemudian ada molase plus air tawar. Jadi secara total ada kurang lebih 7 bahan utama, 8 dengan air tawar. Sebelum kita melangkah ke proses pembuatan, perlu diketahui bahwa yang kita akan buat ini adalah busatrit dengan dosis 1 jerigen.
Satu jerigen ini biasanya maksimal bisa sampai 35 liter. Jadi ini adalah dosis untuk pembuatan, ini adalah formula untuk pembuatan Busatrit 1 dengan dosis, untuk dosis 30 sampai 35 liter. Dah, sekarang kita langsung ke proses pembuatannya, yaitu kita akan campurkan semua bahan. Sebelumnya kita campurkan dulu molase. Jadi kita perlu molase sebanyak 2 liter. 2 liter molase. Nah, jadi bahan pertama yang kita masukkan, kita campurkan adalah molase. Molase sebanyak 2 liter. Dan perlu diketahui bahwasanya molase ini adalah tetes tebu, ya ini limbah dari proses pembuatan gula. Karena limbah pasti mengandung bakteri patogen, bakteri negatif. Karena itu perlu kita sterilkan. Sterilkannya bagaimana? Kita tambahkan air mendidih yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ini harus air mendidih, bukan sekedar panas, tapi harus air mendidih. Oke, kita campurkan, kita aduk. Kita aduk dulu. Kita aduk kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, kita perlu campurkan air agar lebih mudah untuk bisa lebih cepat dingin. Karena sebelum air ini dingin, kita tidak bisa masukkan material lain ke dalam timba ini. Jadi kalau sudah terasa dingin, barulah kita bisa campurkan. Kita coba dulu. Nah, sudah terasa dingin, artinya bahan-bahan yang lain sudah bisa dimasukkan. Kemudian setelah air ini, molase yang dicampurkan, kita sterilkan dengan air mendidih tadi sudah dingin, kita kemudian tambahkan produk dari Takesu yaitu Biolacto sebanyak 50 gram. 50 gram ini kurang lebih, jika kita hitung di sini ada 5 sendok. Nah, 5 sendok Biolacto. Kemudian kita tambahkan pula bahan-bahan yang cukup penting nih. Bahan utamanya yaitu B1. B1 kita masukkan sebanyak 1 liter. Kita tuang. Kita tuang separuh dulu, setelah itu kita ini dikocok agar semuanya ampas-ampasnya yang ada di dalam, saripatinya juga ikut bisa masuk, bisa ikut dalam proses fermentasi nanti. Setelah B1, kita juga akan tambahkan B2 dalam proses fermentasi ini. B2. B2. Nah, kita kocok dulu tuh, biar inti atau saripatinya juga ikut tidak terbuang gitu loh. Sehingga semuanya ikut dalam proses fermentasi ini. Sayang kalau ada inti sari atau saripatinya terbuang. Dan yang terakhir kita tambahkan adalah ini nih, ragi tape. Ragi tape harus dihaluskan seperti ini. Harus lembut dan halus seperti ini nih. Nah, harus halus. Tuh, halus. Jadi tinggal tersisa satu bahan. Nah, ini adalah Quick Pro Direct.
dari Takesu. Ini tidak perlu kita campurkan dalam proses fermentasi karena ini akan berguna nanti pada saat proses penebaran. Jadi perlu diketahui proses ini adalah bakteri aerob sehingga pada saat kita tebar saja kita akan mencampurkan ini dalam busatrit yang sudah difermentasi. Oke, jadi dari semua bahan tadi kita akan aduk lebih dulu. Nah, kita aduk dulu sampai dengan merata. Oke, setelah dianggap sudah cukup merata, kemudian dimasukkan ke dalam jerigen. Kita akan mulailah proses fermentasinya. Nih, yang awalnya kita masukkan ke dalam jerigen. Kita kocok biar jangan sampai ada tersisa di dalam ember untuk bisa dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen, kemudian yang kita lakukan adalah proses untuk membuat jerigen ini menjadi penuh. Caranya dengan menambahkan air tawar. Sekali lagi, air tawar ya. Sebisa mungkin kita menggunakan air tawar, kita isi sampai dengan penuh. Jadi harus air tawar atau air dengan salinitas maksimal 5 atau di bawah 5 ppt. Baik, setelah penuh, kita ini isi sampai dengan penuh. Nah, setelah penuh, kita perlu tutup. Jadi jangan menggunakan tutup dalamnya, kita cukup beri plastik, kemudian putar sampai rapat. Jadi air tadi harus memenuhi sampai dengan benar-benar penuh, sampai luber. Kemudian kita tutup rapat dan kita biarkan. Kita diamkan ini sampai minimal 1 kali 24 jam. Semakin lama, proses fermentasi ini akan semakin baik. Untuk dosis tebarnya adalah 1 ppm sampai dengan 3 ppm atau 1 liter sampai 3 liter busatrit yang untuk ukuran kolam 1000. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah pada saat sebelum tebar nanti jangan lupa untuk menambahkan Quick Pro Direct. Jadi dicampurkan dengan Quick Pro Direct, diamkan 5-10 menit baru kemudian ditebar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan perlu saya perjelas bahwa fungsi dari busatrit ini adalah menumbuhkan bakteri amonifikasi maupun nitrifikasi. Selain itu, dengan keberadaan busatrit ini berbeda fungsinya dengan pupuk air standar atau pupuk air tebar, di mana ini justru akan membuat air menjadi lebih encer. Oke, demikian dari saya, Anjar Priyadi Putra dari tim Perigi Srima Army. Kali ini di video tutorial untuk pembuatan busatrit 1. Busatrit 2 kita akan sambung di video berikutnya. Salam budidaya untuk mitra PSA di seluruh Indonesia. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.